welcome back to my channel. Kali ini gua bakal bikin konten yang berbeda dari biasanya. Biasanya kan kita tuh konten yang gitu-gitu aja. Kali ini gua mau bikin konten hashtag ceritanya podcast. Nah, tema podcast kita kali ini tuh ada tentang horor-horor gimana gitu. Di sini gue nggak sendirian, gengs. Gue di sini kedatangan dua bintang tamu lah, disebutnya bintang tamu. Dia tuh bakal nyeritain cerita horor-horor mereka yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Oke, kita perkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Anissa. Hai, perkenalkan nama aku Anissa Putri. Dan yang kedua, Hai, nama aku Sri Wahyuni. Udah sih gitu aja, panggil Yuni aja. pada mau promo IG dulu nih. Oh iya bener IG, boleh follow ya Anissa PTRP. Sri Wahyuni 28_. Hai, jangan lupa di follow ya. Dan jangan lupa juga follow IG gue sekali ya. Nah, tema podcast gue kali ini kan tuh horor nih ya. Pasti kalian punya kayak pernah begitulah kayak ngalamin diganggu-ganggu sama hal yang kayak gituan atau melihatnya langsung gitu. Pernah nggak sih buat lu diri lu sendiri nih, Nisa? Kayaknya pernah deh, soalnya kan rumah aku tuh kayak belakangnya tuh kayak kosong gitu kan ya, rumah Serius? kosong, serius. Terus kayak ada tiang, nah katanya setiap orang kalau misalnya lewat tengah malam gitu ya, orang-orang tuh suka lihat kayak ada ibu-ibu yang gendong bayi kayak pakai kebaya gitu loh. Tapi pribadi gitu, keluarga sendiri belum pernah sih, yang rumahnya deket banget sama itu belum pernah lihat, tapi orang-orang yang tetangga biasanya lihat. Kalau buat Yuni sendiri gimana nih? Pernah nggak tuh? Itu kan hal yang emang jarang orang lihat, dan yang gua tahu nih ya dari beberapa deskripsi, lu tuh terbilang anak indigo. Wow. Anak indigo pasti sering dong anak indigo swing gitu kan? Swing. Sering sih, soalnya kan mata batin itu kan terbuka tuh dari kecil sampai nanti ada batasannya, sampai ada umur berapa gitu kalau nggak salah ada batasannya, mata batin bakal ada tutup buka gitu. Dan waktu umur berapa ya, kalau nggak salah SMP deh, kan pasti di sini ada yang tahu kan jalan Pasir Koja yang ada pom bensin itu. Nah itu yang ada kafe baru Ya, yang kan ya itu. Sebelumnya kan itu emang kosong, terus kan bukan dulu tuh kayak apa ya, kayak termasuk cabe lah, main Capek gitu ya. main sama malam-malam gitu kan, cabe biasa. Terus main sama teman-teman, kalau main tuh kadang suka nongkrong itu di pinggiran gitu kan. Terus kita nongkrongnya emang di posisi di gedung yang itu kan emang belum di sekarang kan Belum diperbaharui kayak sekarang gitu kan? Terus yang apa ya, kalau bahasa Sundanya mah, kita mah Sunda tuh ya. Gimana udah nggak bisa gitu, pasti lo nggak suka kita keluar. bilang teh aku mah lembah Yuni gitu kan, lembah Yuni. Teman-teman bilang kan itu lagi ngopi, lagi apa gitu ya, lagi ngobrol, ada yang bucin, ada yang apalah gitu. Aku mah ya memandang sesuatu aja gitu. Memandang. Di situ tuh kayak ada satu cewek gitu lah, satu sosok cewek. Terus emang gak ada mukanya, terus gak ada payudaranya. Terus sempat kayak, ini kata teman-teman juga sih ya, terus kata teman-teman bilang gini, katanya tadi lu kesurupan. Kesurupan gitu. Emang nggak ada, maksudnya kita nggak ada keturunan dari Jawa kan. Terus tiba-tiba cina, kamu bisa ngomong Jawa. Jawa emang bisa, ada perasaan dia nggak ada keturunan Jawa gitu. Ya belajar bahasa Jawa dari mana coba, emang nggak tahu juga. Terus pas itu katanya kesurupan apa pingsan segala rupa lah. Terus udah gitu disadarin, dibawa dari lokasi ke tempat yang jauh.
ke pemukiman gitulah, dibantu sama warga yang di situ, disadarin, diceritain kenapanya tadi gitu. Pokoknya tadi tuh aku kesurupan gimana, terus ngomong bahasa Jawa, pengen minta ini, pengen minta itu gitu. Minta apa nih? Minta mobil? Ya kali. Ya ampun. Ya biasanya kan kalau yang kayak gitu minta kayak kopi Ya pasti hitam, kopi iya. hitam, terus rokok Sesajen. kayak sesajen gitu lah. Sesajen ya. terus yang aku kan emang bukan perokok ya. Terus dari situ tuh si aku ya pokoknya nggak tahu, aku juga nggak sadar kan, tuh minta kopi hitam, terus minta rokok gudang merah, apa sih yang ada gudang merah Rokok kayak itu mungkin apa sih yang seruput gitu loh, yang gede kan biasanya kan kalau yang kayak gitu sayang kayak gitu rokoknya. Oh, gitu. kali ya. Itu Nah, bukan, iya seruput. ini mah rokok gudang merah biasanya yang kayak gitu. Ganti. Ya sih, terkadang apa ya, kalau saat kita dimasukin sama hal yang kayak gitu tuh, terkadang kita tuh punya sadar tidak sadar, karena yang gua tangkap juga ya, gua kan emang sama narasumber yang satu ini kita tuh emang satu darah gitu kan. Adik kakak. Nah, emang cerita, jadi ternyata pengalaman dia juga tuh tersangkut paut dari pengalaman keluarga gitu kan. Emang ibu kita pernah mengalami juga tidur di kuburan saat hamil dia. Oh, Kan lucu ya. why? Ya gitu sih. Mungkin ya karena berarti gue titisan. ya dia mungkin titisan embun kuburan. Anjir. Tapi sih buat gue sendiri juga yang pernah mengalami, yang emang gue juga terbilang suka melihat seperti itu dan emang terbilang sering gitu. Gue sih hidupnya di bawah have fun. Terus emang gue juga pernah yang namanya, gue kan punya teman kecil tuh. Teman kecil gue tuh pernah mau diambil sama makhluk yang kayak gitu, tapi terbilangnya kalau menurut gue ya itu makhluk tuh sebenarnya dia tuh jin yang emang bener-bener jahat gitu. Karena gue tuh nggak mau banget gitu si temen gue tuh diambil sama dia, sampai gue tuh emang dimasukin berantem sama dia kan di sekolah tuh. Tapi buat lu sendiri pernah nggak ngalamin kayak gue gitu loh? Pernah nggak? Atau kayak hampir mau masuk kayak jadi cuman si seleweu doang gitu? Paling erup kali ya. Erup ada apa masih kayak Apa sih, kayak tuh? gimana? Kayak erup Tuh kalau lagi Tidur, nah. terus kayak ada yang ngekik, terus kalau kita minta tunggu tuh susah gitu. Iya, kayak ditindihin. Biasanya kalau erup itu kan kadang yang gua tahu tuh suka kayak ada pantangannya biar kita nggak erup kayak gini apa aja tuh. katanya kalau misalnya tidur sih harus ke sebelah kanan ya katanya, biar gak erup tuh, jadi kayak harus minggir ke kanan, yang aku tahu dari orang tua sih. Terus katanya baca doa, wudhu dulu. Kalau aku Islam, jadi kayak harus wudhu dulu gitu. Terus sempet nggak sih kalau misalnya nih ya buat Nah, kalau misalkan lu pernah kayak kan nggak selamanya tuh yang kayak gitu tuh wujudinnya itu serem gitu. ya. Ya kayak gue kan pernah emang ditunjukin tuh emang cewek itu bener-bener cantik banget, secantik-cantiknya gue aja Serius? sampai insecure. Di mana kamu lihatnya? Waktu itu aku lihat di sekolah SD kamar mandi saat malam mau, gue kan anaknya tuh gimana ya, abis makan pasti selalu ke air gitu. Oh iya, udah kebiasaan. Nah itu terus gue lihat tuh bener-bener cantik banget, tapi kenapa teman-teman gue pada lari gitu, sedangkan gue tuh anteng liatin dia. Belanda. Ya mungkin terbilang seperti itu. Kalian pernah nggak sih diminta apa sih kayak makhluk kayak gitu kan terkadang suka ada tuh, terkadang yang gue tahu tuh ya dari berita-berita, makhluk kayak gitu tuh biasanya bergentayangan karena mereka punya masalah di dunia nyata. Yang belum keselesaian gitu ya. Pernah nggak tuh kalian ngalamin diminta tolongin tuh sama makhluk yang kayak gitu, tapi diwujudkannya tuh mungkin bisa aja cantik atau serem? Enggak sih, kalau misalnya disuruh ngasih tahu gitu ya. Yang dia nyampein ke itunya belum sih. Paling kalau misalnya hantunya nyerupain mamaku pernah kayaknya. Serius anjir, serem Iya, banget. di dapur. Iya, pokoknya serem banget sih. Kan emang waktu itu tuh kan posisinya masih pagi banget kan, subuh. Kan misalnya ibu-ibu tuh kalau misalnya itu suka kayak ada pasar, ada yang udah masak, ada cuci piring. Nah, terus waktu itu baru bangun tidur, kebangun mau ke air. Kan posisi air aku tuh deket dapur kan, otomatis harus lewat dapur dulu baru ke air. Nah, habis kayak gitu pas lihat, oh itu mama aku lagi masak.
Nah habis kayak gitu mama kok nggak ini terus gitu, Nggak balik malik-malik ya. Nggak, kayak biasa kan kalau ibu-ibu tuh bolak-balik sini kan. Jadi sambil nunggu masakannya matang, dia motong apa gitu kan atau ngambil apa. Iya, terus kan biasa juga kalau misalnya dipanggil juga atau gak aku turun dari tangga suka langsung kayak lihat ke atas gitu kan, nyaut. Nah ini tuh kalau dipanggil-panggil nggak manggil-manggil. Nggak nyaut maksudnya. Nah habis kayak gitu, ya udahlah, aku tuh ke air dulu. Nah pas balik lagi, akunya masih masak aja gitu, masih posisinya kayak gitu. Nah udah aja, pas aku ke atas, nah terus ada suara pintu kan, assalamualaikum. Aku jawab waalaikumsalam, kok mama aku tiba-tiba datang gitu. Perasaan kan tadi di dapur siapa coba. Terus aku nanya, tadi mama masak? Terus kata mama, enggak, mama ke pasar. Gils. Kalau buat Yuni sendiri kan selama 23 tahun nih ya punya kelebihan kayak gitu. Mungkin kan pasti nggak selamanya di rumah, nggak selamanya di luar yang kayak gitu kan. Contoh gue sendiri juga kan di rumah pernah gitu. Kayak di kamar mandi tuh kayak ada yang ngetok-ngetok terus ini. Pas gue buka nggak ada, kirain gue dia ngejailin gitu. Dari langsung gitu. Iya, jadi gimana ya? Dia tuh sebenarnya tuh niatnya tuh pengen berteman sama kita, tapi dia tuh ngeganggu gitu di rumah kita. Oh pengen tahu, pengen Terkadang lihat kita gitu. Terkadang kan yang kayak gitu tuh nggak selamanya dia tuh cuman kayak mau ngeganggu kita buat biar kita biar kita takut atau kayak gimana, tapi terkadang yang kayak gitu juga butuh kayak teman gitu. Pernah nggak sih di rumah buat Yuni sendiri ngalamin, buat Anissa pernah kan tuh yang si isengnya ngejutin gitu. Yuni kan Paling kayak denger cerita dari si mami kan, kalau masih kecil tuh apa sih, kalau misalnya mau buang air itu kan masih suka dijagain mama kan. Kan waktu itu posisi rumah juga emang sebelum dia lahir sih posisi rumah waktu itu kamar mandinya jauh dari rumah, jadi kayak harus ada beberapa langkah dulu keluar rumah baru kamar mandi gitu. Nah di situ katanya pas aku kan ditemenin mama sih yang lihat, katanya cina itu ada genderuwo, makanya cepet cina ya. Emang sih ngerasa kalau pas masih kecil emang kayak ngerasa di belakang tuh kayak ada yang beneran gimana gitu, genderuwo cepet udah sampai kayak apa ya, ya udah cepet udah kok udah cepet udah kok pitnya ya cepet cina itu ada genderuwonya diam, aku juga lihat gitu. Udah cina udah ntar mah jangan malam-malam gitu kalau misalnya ke air, cina takut ada yang ngeliatin lagi. Udah sih paling gitu doang. Tapi sih kalau buat gue ya kayak diliatin lagi di kamar mandi kayak gitu nggak pernah. Tapi buat diri gue sendiri, gue sama yang kedua tuh kan emang dia nggak bisa melihat gitu. Tapi gue sama yang kedua itu yang namanya sering digangguin sama yang kayak gitu, dan banyak yang engkong gue juga terbilang bisa gitu. Engkong dari mama tuh. Makanya jadi nggak aneh gitu kalau gue bisa ngelihat, dia bisa ngelihat juga, mama juga bisa ngelihat. Terus kan yang ditambah juga kan mama gue tuh katanya selama hamil dia 9 bulan tuh yang namanya itu nggak pernah tenang gitu loh. Ada ngelihat tetangganya lagi, apa sih anak tetangganya dari sama yang disebut dalam kurung tuh disebut kunti gitu loh. Ya. Terus mama gue yang lagi tidur di kamar tiba-tiba udah ada di atas genteng. Oh serius? Nah itulah. Dan kadang makhluk yang kayak gitu tuh bukan apa ya, bisa disebut bisa nyelakain kita tuh emang bener-bener bisa nyelakain kita. Contoh kalau mama gue aja itu dikit lagi itu bisa jatuh. Terus gua dari kecil gitu di rumah yang dulu tuh selalu yang namanya tuh dijorongin sama yang kayak gitu biar gua tuh jatuh. Oh iya. Makanya gua tuh waktu kecil tuh sering banget gitu jatuh di tangga gitu. Padahal yang emang gua pikir tuh itu mungkin keteledoran gua, tapi kenapa setiap gua ganti rumah yang ada atas itu nggak pernah jatuh, cuma sering jatuh tuh cuma dari itu doang dari kecil. Iya, bukan serem lagi, tapi kalian pasti sering lah main kayak ke mall atau kayak ke tempat-tempat wisata tuh kan, pasti tempat wisata nggak jauh pasti ada yang kayak gitu. Iya. Pernah nggak sih kalian diikutin sama hal-hal yang kayak gitu sampai rumah gitu kalian berdua? Coba dari Anissa dulu. Kayaknya nggak deh, kalau di mall tuh biasa aja lempeng gitu kan. Biasanya gitu kan, soalnya kan di mall gitu. Ya kan bisa aja tuh kan kayak kemarin tuh kan apa sih mall sebelah tuh yang di jalan itu kan. Iya. Itu kan saat kebakarannya katanya ada sosok-sosok gitu kan. Enggak. Kalau kayak ke tempat wisata yang hutan itu nggak pernah tuh. Enggak. Buat Soalnya nggak pernah ke hutan sih, paling ya taman itu yang di atas. Paling itu doang sih. Itu juga kalau tempat. buat Yuni sendiri pernah nggak tuh diikutin sampai rumah tuh? Kan waktu itu pernah sempat ngekos kan, berapa tahun sih, hampir
2 tahunan kan kos 5. iya. Oh 5 tahun gak ngekos. ya pokoknya jarak segitu ngekos. Terus kan emang waktu itu posisi kos 1 ada apa di gangnya tuh ada rumah kosong, rumah runtuh gitu ya, rumah runtuh apa sih, runtuhan rumah kosong. Nah jadi kalau ke kos 1 gangnya bisa lewat situ, bisa lewat jalan raya, cuman kebenaran nggak tahu kenapa gitu. Kalau hati tuh kayak bilang tuh lewat situ gitu, tapi begitu udah lewat situ teh pasti aja kejadian terus. Ini juga kata teman-teman gitu yang ada dari cerita mereka juga, aku tuh kayak gini enggak. Kalau yang kesurupan apa sih kadang nggak tahu kan, Jadi nggak apa sadar ya, juga gitu kita apa. tuh kayak jiwanya tuh ini badan kita tapi jiwanya jiwa orang lain. Terus udah suka bolak-balik ke situ sampai ada kejadian kalau misalkan aku tuh malam-malam gitu kan, kalau mungkin yang normal mah bisa disebut apa ya, ngigo gitu. Oh iya. Yang jalan sendiri kayak gitu. Apa sih ya ngigo gitu lah. Kalau ngigo kan ngomong biasa doang kan, kalau ini sambil jalan gitu kan. Kalau tidur Tidur kali ya. Ya kayak Iya, gitulah, kayaknya kayak gitulah bisa Saya gitu jam berapa ya, paling sekitar jam 1 malam. Emang posisinya teman-teman udah pada tidur, terus aku pergi ya sadar nggak sadar sih, pokoknya udah ada di itu aja di depan runtuhan itu. Ada yang nanya katanya cina si bapak atau gimana, teman-teman nyari dari itu kan nyari, udah pas tahu aku nggak ada tuh teman-teman nyari sampai nanya-nanya ke si pos ronda gitu kan. nanya. Terus udah gitu ketemunya emang di situ, katanya apa sih, baju udah basah gitu kayak mandi aja ngerasa. Nah anak ngapain Ya, jadi mandi apa ya? malam-malam pakai baju galau kan, enggak. Gak mungkin Enggak, anjay. terus udah gitu pas udah diketemuin aku itu pingsan. Sadar-sadar berapa jam gitu, susah banget nyadarinnya, udah pakai kayu putih, udah pakai gimana, susah. Udah sih, terus kayak di mana tempat-tempat gua kan tadi yang tadi kebakaran itu emang ada sih banyak Kan banget. waktu kebakaran tuh dia kerja daerah situ tuh kan. Terus ada yang pengen cerita tapi takut deh, kan pas waktu pembangunan juga emang kayak ada kejadian gitu. Gitu, gimana Salah satu pegawainya katanya ada yang meninggal terus langsung ditimbun gitu. Jadi itu tanpa dikubur atau diambil dulu gitu. Makanya itu kan apa, salah satu mall itu kan bawahnya kayak kolong gitu kan, nggak langsung kayak rumah-rumah gedung-gedung biasa kan langsung kan. Kalau kalian lihat ke gang yang satunya itu pasti kayak rumah panggung gitu, ada bolongnya gitu kan. Nah itu, terus ada mall satu lagi kalau di situ di WC-nya kan emang kayak apa ya, kayak ada tempat listriknya gitu atau pembuangan kalau nggak salah. Tapi dia meninggalnya di tempat engineeringnya karena kebakaran, kesetrum ya kayaknya, terus kesetrum listrik, jadi mukanya busuk. Jadi pas ngeliatin gitu creepy. Oh my god. Apa sih ya, gue sendiri gitu ya. Mungkin kalian juga di sini udah pada pubertas kan, pasti Iya. pernah gitu denger yang Menstruasi. Oh ya yang pasti gitu. pernah denger kan yang namanya, kalau orang-orang dulu suka ngomong katanya pamali. Menurut kalian pamali itu emang bener nyata atau enggak sih? Kalau aku sih pribadi kan emang keluarga aku emang masih suka gitu ya, kalau misalnya katanya kalau lagi halaman nggak boleh ganti itunya, Di mana mau aja? iya maksudnya tuh mau ke maghrib. Nah terus harus dicuci juga sampai bersih banget katanya. Terus pokoknya nggak boleh keluar malam kalau misalnya lagi halangan, takutnya kan diikutin katanya, soalnya kan orang yang lagi menstruasi itu wanginya beda. Iya sensitif banget, makanya harus diem di rumah aja katanya. Kalau mau maghrib gak boleh keluar. Di sini pernah nggak tuh kayak lagi emang bener datang bulan terus kayak sering banget ya. udah biasa. Maksudnya aku lagi mens nih ya, terus emang apa sih harus kayak dicuci kan, terus udah gitu bener-bener buangnya tuh jangan kayak sembarangan. Terus kalau misalnya lagi PMS juga jangan keluar malamnya, jangan kayak ke tempat-tempat yang lewatin kuburan atau kayak gimana, itu kan emang rentan banget diikutin. Jadi ya udah sih, udah biasa sih kalau diikutinnya mah, cuman ya udah lah, emang akunya
apa ya, pengen keluar lah, ya udah apa daya, ya udah aja Ya keluar. namanya manusia ya, terkadang suka bandel gitu ya. Disuruh Suruh diem. ya, hati nurani manusia nggak bisa hilang, bandel itu udah mendarah daging sepertinya. Ya contoh gitu ya, gue juga emang terbilang apa sih, anak yang susah dikasih tahu kan. Gue tuh kadang kalau keluar malam tuh nggak izin sama mama sama cici. Gue tuh pernah keluar gitu kan, waktu itu malam-malam gitu, posisi ya emang karena waktu itu kan gue pergi sama doi gue gitu ke RS, karena emang karena gue kemarin kan saya berpacaran sama yang udah lebih dewasa gitu. Si anaknya tuh sakit, Oh ya. anaknya tuh sakit. Gue tuh kan ke RS karena si anaknya tuh nangis-nangis manggil nama-nama gue gitu. Nah, gue tuh emang pas dari motor pun kayak nggak enak gitu kan, emang yang posisi gue tuh marah kan kalau dia yang bawa motor suka ngebut itu. Kalau gue tuh sifatnya jadi gimana ya, orang boleh bawa nggak boleh bawa gue ngebut, tapi kalau gue bawa orang pasti selalu ngebut. Oh iya. Licik. Iya licik. Nah, gue tuh bawa motor sendiri kan, gue tuh bawa motor dia, jadi bonceng sama gue. Tapi biasanya tuh kalau gue ngeboceng dia tuh nggak pernah berat, tapi waktu itu berat banget. Terus sampai rumah tuh kayak badan sakit gitu kan, aneh. Terus emang posisi kamar rawat anak pacar gue itu kan nggak jauh dari kamar mayat itu. Itu yang namanya gue subuh mau ke air gitu, kayak takut, itu super takut gitu, kayak di jendela tuh ada yang ngikutin. Terus emang posisi rumah gue tuh ini itu kebun kosong, dan emang gue kan di situ juga udah punya teman tuh kan, yang anak karang tuna gitu loh, yang kalau di RW gitu. Oh iya. Nah itu Karang Taruna, apa sih, katanya itu emang sering kan ada yang selewewu di situ. Dan gue tuh pernah nih, gue habis ngejemput dia pulang kerja waktu itu juga, gue mau masukin motor, ada yang putih dong di atas pohon, dan itu tuh jelas banget gitu loh. Iya. Dan gue tuh suka aneh itu kenapa gitu kan, gue juga sampai searching Google, ke Google gitu kan, buat dapat apa sih, istilahnya mah pencerahan lah biar gue tahu. Tapi ya akhirnya begitulah, dijalanin aja nih buat terus buat kalian ya yang udah sering mengalami kayak gitu, pesan singkatnya deh buat Pak yang nonton konten kita kali ini. Kalau misalkan mereka menemukan atau melihat yang kayak gitu, lebih baik kita tuh kayak gimana. Terus kayak misalnya kalau kita emang datang bulan terus ngeliat yang kayak gitu, harus kayak gimana? Aku sih cuma mau bilang pasti ya makhluk yang lain selain kita itu emang ada. Percaya aja gitu kan, kita banyakin berdoa aja, terus kita sama Tuhan juga. Terus apa ya, pokoknya kalau misalnya ngomong tuh kalau di mana-mana harus dijaga aja. Buat ini nih, buat pesan-pesan anak indigo di luaran sana gimana? Apa ya, Serem. ya menurut aku sih jangan apa ya, kalau misalnya di tempat-tempat lain tuh benar-benar harus menjaga omongan, tingkah laku juga. Kalau emang itu ada peringatannya jangan sampai lah gitu. Terus kalau misalnya ngelihat banget jelas yang kayak gitu, banyak doa aja. Yang kayak gitu kan emang kayak kesebut nggak kasat mata kan Ya. jadi cepet ngilang cepet datang gitu, malah kayak tiba-tiba banget bikin kaget. Ya diusahain banyak doa aja, terus diusahain juga biar tenang juga. Soalnya kalau yang kayak gitu tuh kan kalau kita makin takut tuh kayak makin gimana gitu kita. Jadi tetap kayak tenang aja gitu, nggak harus gimana Panik. Oke. Pesan dari gua, kalian tuh harus tetap percaya, karena kita tuh di sini tuh bukan satu doang, tapi ada 2 dunia. Plus kalau misalnya kalian mengalami kayak gitu, ingat jangan kalian kaget atau kalian takut kayak gimana. Kalian cukup berdoa, karena seharusnya mau kayak gitu tuh takut sama kita, bukan kita takut sama mereka. Segitu aja sih pesan dari gua sebagai yang emang gue juga suka melihat, dan buat mereka yang suka melihat, jangan lupa buat kalian yang udah nonton ini like, comment, terus jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya guys. Sekian dari gua, see you next time.